Hal ini dikarenakan luas wilayah Kabupaten Bogor yang cukup besar dan jumlah penduduk tahun 2000 ini diperkirakan 5,9 juta. Insya Allah nanti di Desember hasil sensus dari BPS akan diserahkan. Informasi pendahuluan sekitar 6 juta penduduk Kabupaten Bogor, sudah menyentuh 6 juta. Untuk cakupan wilayah calon daerah persiapan Kabupaten Bogor Barat terdiri dari 14 kecamatan, 166 desa dengan luas wilayah 37,64% dari luas induk. Dan jumlah penduduk kondisi per 2019 untuk Bogor Barat 1.521.590 jiwa. Untuk lokasi calon ibu kota daerah persiapan yang sudah dikaji waktu itu oleh ITB bekerja sama dengan ITB ditetapkan di Cikudeng. Namun kemarin kami sudah terima surat dari Pak Gubernur melalui Sekda Jawa Barat. Insya Allah akan kami kaji kembali, termasuk diantaranya Rumpin dan Lewiliang. Insya Allah kita menyesuaikan karena memang Cikudeng ternyata daerah rentan bencananya sangat tinggi. Bapak Gubernur serta hadirin sekalian yang saya hormati, Kabupaten Bogor Barat sebagai daerah induk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah persiapan Kabupaten Bogor Barat telah menyepakati untuk menyiapkan dukungan dana operasional dalam bentuk hibah paling kurang 25 miliar. Saya ulangi, paling kurang 25 miliar per tahun untuk jangka waktu 3 tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai daerah persiapan. Sedangkan untuk kepentingan personal pegawai yang akan diserahkan atau dilimpahkan sudah kami hitung, yaitu sebanyak kurang lebih 3.898 orang, terdiri dari ASN yang saat ini bertugas di daerah induk dan ASN yang saat ini bertugas pada wilayah calon daerah persiapan. Sedangkan sarana dan prasarana yang ada di 14 kecamatan seluruhnya nantinya akan kami serahkan. Bapak Gubernur yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia, demikianlah kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi segala upaya dan memberikan bimbingan serta petunjuknya kepada kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Bogor, Adi Yasin ditandatangani. Demikian Pak Gubernur, saya sudah menyampaikan sambutan Ibu Bupati. Namun dalam kesempatan ini tentunya saya juga atas nama rekan-rekan Forum Bogor Barat, di belakang ini para hinohong di Bogor Barat Pak, yang dari tahun 2020 selalu menggedor-gedor saya. Jadi mudah-mudahan di antara poin di antara 1 dan 2, di antara sela-sela 1 dan 2 itu 1,5 atau 2 kurang, di sela-sela itu Bogor Barat juga bisa masuk nanti mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat. Yang lain yang ingin saya sampaikan bahwa tadi Bapak melalui kecamatan Tenjo kalau tidak salah dari Tangerang Selatan, bukan sombong Pak, tapi memang ini harus disampaikan secara objektif. Kecamatan yang berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan itu ada 3 kecamatan. 1 kecamatan Tenjo sekaligus berbatasan dengan kecamatan yang masuk Banten, Majak Pak. Terus juga itu kecamatan Tenjo, kecamatan Parung Panjang dan kecamatan Rumpin. Tidak lebih 25 sampai 30 investor sudah memiliki lahan di situ. Jadi sombongnya Pak, kalau Bogor Barat jadi, itulah yang akan jadi lokomotif pengembangan kota Kor satunya ada di situ. Bapak mungkin lebih paham daripada kami tentang penataan ruang, dan nanti memang kita akan buat selamat datang Kabupaten Bogor Barat itu bukan dari arah Dramaga Pak, karena kita akan arah dari dengan batas dengan BSD. Jadi di Rumpin, Parung Panjang dan Tenjo itu akan menjadi pintu masuk untuk investor ke Bogor Barat. Itu kalau dari tata ruang saya kira itu Kor satunya itu Pak. Pusat bisnisnya nanti ada di situ. Lebih dari 30 investor baik besar, sedang dan kecil saya kira sudah masuk di sana. Terakhir sekarang grupnya Agung Podomoro juga sudah mulai membangun di
Yang lain yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini Pak Gubernur, bahwa sesuai dengan laporan lisan dan juga tertulis, mudah-mudahan sudah sampai ke meja Bapak, kami minta doanya, minta dukungannya bahwa hari Minggu lusa atau hari Minggu besok, tidak ketemu lagi dengan hari Minggu, kami tetap akan menyelenggarakan Pilkades di 88 desa. Insya Allah protokol kesehatannya kami laksanakan Pak. Sesuai dengan arahan Pak Mendagri kemarin, termasuk dari Bapak, hari ini melalui Pak Wakil Gubernur sudah selesai TPS-nya. Insya Allah rata-rata tidak akan lebih, kurang lebihnya 500. Ada yang mungkin yang lebih cuma 20 gitu Pak, karena ada kampung masa 20 orang dari kampung sana digeser ke kampung saya terlalu jauh. Ya intinya rata-rata insya Allah sesuai dengan petunjuk Bapak dan Pak Mendagri, TPS-nya tidak kurang lebihnya 500 orang Pak, per TPS. Dan protokol kesehatannya semua petugas kesehatan, petugas TPS semuanya akan dirapikan. Dan kalau yang reaktif langsung kami akan swab. Jadi protokol kesehatan insya Allah akan kami lakukan sesuai dengan petunjuk Bapak. Dan mudah-mudahan hari ini pun jadwal kampanye saya telepon semua kecamatan di 30 berapa Pak? 34 kecamatan itu 88 desa. Alhamdulillah tidak ada yang kampanye yang kayak dulu abring-abringan begitu Pak. Tidak ada lagi karena memang kami dengan jajaran forum pimpinan daerah sesuai dengan arahan Bapak, setiap kerumunan itu harus dilakukan penindakan. Gitu. Jadi insya Allah saya minta doanya, minta dukungannya dari Bapak dan jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena ini aspirasi masyarakat termasuk abdesi bahwa Pilkades ini sudah kami tunda juga 6 bulan sebetulnya. Begitu, jadi kita akan laksanakan dan sesuai petunjuk Mendagri bahwa yang penting tidak mendahului dari Pilkada Pak. Insya Allah akan kami lakukan dan memang kita terbanyak. Kurang lebih hak pilihnya dari 88 desa itu di atas 900.000 Pak. Itu mungkin di luar Jawa itu sama dengan provinsi Pak, di 88 desa itu. Demikian saya kira Bapak Gubernur, Jasinga ini saya kira ini termasuk kecamatan sejarah. Kalau dalam awik-awik Banten lama, di sini itu pernah berdiri Kerajaan Jaya Singawarman dulu Pak, sebelum Pulau Warman. Jadi memang punya sejarah dan juga di sini juga basis perjuangan ketika untuk merebut kemerdekaan termasuk di sini. Karena ini berbatasan dengan Banten, dengan berbatasan juga dengan Tangerang, ke sebelah sananya berbatasan dengan Cianjur, Cisolok, daerah Cisolok dan Pelabuhan Ratu. Demikian Bapak Gubernur, hadirin yang berbahagia, rekan-rekan di Bogor Barat, saya kira sebelum saya turun apresiasi untuk Pak Gubernur yang sudah luar biasa. RT ulangarekan wae Bupati dan Gubernur ya, apresiasi ini sudah begitu tinggi. Nanti setelah ini kita bagaimana koordinasi dengan pemerintah pusat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak sambutan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada kami hormati Bapak Dr. Andes Akmal Malik MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita bersama. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat beserta seluruh jajaran yang hadir baik yang secara fisik maupun secara virtual. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Burhanuddin, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, mewakili Ibu Bupati Bogor yang kondisinya lagi sakit. Kami mendoakan semoga beliau segera pulih dan berangkat
Alhamdulillah kami diberi kesempatan pada saat ini melalui virtual untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan rencana pemekaran daerah Bogor, Kabupaten Bogor menjadi Bogor Barat. Kami secara kelembagaan tentunya memberikan apresiasi dan menyambut baik langkah-langkah ini sebagai salah satu langkah upaya untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik ke depan. Barangkali Pak Gubernur, Pak Sekda, dan Bapak Ibu sekalian juga sudah memahami kondisi saat ini di dalam pemerintah kita, kebijakan moratorium yang saat ini sudah disampaikan sejak 2016 yang lalu, mulai dari akhirnya Peraturan Presiden Nomor 91 tentang Dewan Otonomi Daerah, kemudian Perpres 1 2016 tentang susunan otonomi daerah yang memberikan rekomendasi ketika itu agar pemerintah daerah atau DPRD melakukan dulu evaluasi terhadap berbagai langkah-langkah pemekaran yang saat itu cukup ramai. Kami ingin menyampaikan sampai dengan hari ini dari 1999 sampai dengan 2024 itu sudah hadir kurang lebih 223 daerah otonomi baru, 7 provinsi, 115 kabupaten dan 26 kota. Dan sementara ini juga kami dari 2007 sampai dengan 2014 juga telah hadir 75 daerah otonomi baru, 1 provinsi, 66 kabupaten dan 8 kota. Totali daerah otonomi kita saat ini adalah 542 daerah. Di samping itu, kami juga menyampaikan termasuk di dalamnya juga adalah usulan daerah otonomi baru Bogor Barat sudah tertampung di Kemendagri sebanyak 314 usulan pembentukan daerah otonomi baru per Oktober 2020, yaitu 220